Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan kepada kita nikmat pada hari ini. 23 Juli tahun 2021. Beberapa nikmat itu yang patut kita syukuri bersama antara lain nikmat sehat. Nikmat hidup yang penuh dengan keberkahan, dan tentunya kita memiliki keluarga yang harmonis, dikaruniai oleh anak-anak yang soleh, soleha. Pada kesempatan pagi hari ini, kami akan membahas sekaligus belajar bagaimana menumbuhkan jiwa tauhid untuk anak-anak yang kita cintai. Tauhid ini sangat penting agar anak-anak kita memahami tentang keesaan Allah, memahami kesempurnaan Allah, memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah, dan tentunya tidak ada yang bisa menggantikan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita mendiskusikan tauhid untuk anak-anak kita ingat ada sebuah surah, yaitu surah Luqman yang merupakan surah ke-31. Surah ini diturunkan di Mekah, karena itu termasuk surah Makkiyah. Luqman diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bagaimana beliau mendidik anak-anaknya. Karena itu kami ingin sedikit saja membacakan surah Luqman ayat yang ke-13 yang akan menjadi panduan kita untuk mendiskusikan, membicarakan tentang bagaimana menumbuhkan jiwa tauhid untuk anak-anak kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Luqmanul ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusrik billah inna syirka la zulmun azim. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat 13 disebutkan, dan ingatlah ketika berkata Luqman kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kalau kita membaca ayat ini, memahami artinya, tentu saja tidak boleh mempersekutukan Allah. Itu adalah salah satu bentuk kalimat tauhid. Anak-anak kita harus kita didik, kita beritahu
Allah memiliki sifat keesaan. Tidak ada yang bisa menggantikan Allah dalam segala hal di dunia maupun di akhirat. Masalah tauhid ini sebenarnya banyak sudah kita bahas di dalam sebuah disiplin ilmu yang kita sebut dengan akidah. Namun demikian, sekali lagi, masalah tauhid ini adalah masalah pertama yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ada beberapa cara untuk menumbuhkan jiwa tauhid di anak-anak kita. Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Abbas mengatakan, ajarkanlah kalimat La ilaha illallah kepada anak-anak kalian sebagai kalimat pertama, dan bimbinglah mereka mengucapkan La ilaha illallah ketika menjelang matinya. Hadis riwayat Hakim. Karena itu kata La ilaha illallah ini sering diucapkan oleh sahabat Rasul, sahabat Nabi kita kepada anak-anaknya. Bahkan diulang-ulang sampai 7 kali. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Diulang-ulang sedemikian rupa kepada anak-anaknya sehingga anak-anaknya itu sangat hafal dan sangat mengerti ucapan La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ada beberapa hal sederhana yang kita bisa sampaikan atau berikan pada anak-anak kita tentang bagaimana menumbuhkan jiwa atau perasaan tauhid ini. Yang pertama, cobalah disampaikan kepada anak-anak kita hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya saja anak-anak kita mandi, gosok gigi, kemudian menjaga kebersihan badannya, kebersihan lingkungannya. Katakanlah kepada mereka, nak, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai kebersihan. Karena itu, marilah kita menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua, sampaikan pada anak-anak kita bahwa banyak sekali pertolongan Allah di dalam keseharian kehidupan kita. Misalkan saja anak-anak kita melihat abinya, ayahnya pintar mengendarai mobil. Kita bisa mengatakan pada anak-anak kita, nak, kenapa ayah bisa mengendarai mobil? Kenapa ayah kita pintar mengendarai mobil? Itu semua anak karena pertolongan dari Allah. Anak-anak kita hampir setiap hari
melihat ibu-ibunya masak. Banyak masakan yang anak-anak suka. Kemudian anak-anak akan berkata, bagaimana sih ibu bisa pintar memasak? Maka katakan saja bahwa Allah lah yang memberi pengetahuan, pertolongan kepada ibu sehingga ibu pintar memasak. Segala pertolongan, segala hal baik yang diterima oleh anak, sampaikan bahwa semuanya itu atas pertolongan, atas bantuan, atas rezeki dari Allah. Sehingga anak akan selalu memahami tiada pertolongan tanpa adanya campur tangan atau kekuasaan dari Allah. Kemudian yang ketiga, berikan pengetahuan kepada anak bahwa kita semua, apapun itu yang ada di dunia, itu akan kembali kepada Allah. Dunia ini adalah fana sifatnya, sementara sifatnya. Semua akan kembali kepada Allah. Karena itu Allah adalah Maha Kekal. Sehingga satu saat anaknya di sekolah misalnya atau di rumah kehilangan barang yang dicintainya, maka sampaikan kepada anak kita, nak, barang itu sudah kembali kepada Allah. Allah berkehendak untuk mengambilnya. Karena itu bersabarlah nak, moga-moga akan diganti dengan barang yang lebih baik. Jadi itulah beberapa hal yang perlu kita sampaikan terus-menerus pada anak-anak kita. Segala sesuatu tergantung pada Allah, segala sesuatu Allah lah yang memutuskan. Segala kehendak kita pada akhirnya Allah juga yang memberikannya. Demikian topik bagaimana kita semua, guru-guru, orang tua murid, termasuk kami sendiri, belajar menumbuhkan jiwa tauhid pada anak. Allah sendiri sudah memberikan pesan pada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa pada hakikatnya semua anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Orang tua nanti yang akan memberikan peran besar, apakah anaknya itu akan menjadi seorang yang Nasrani, seorang yang Yahudi, atau Majusi. Karena itu sekali lagi peran orang tua sangat-sangat penting untuk menumbuhkan jiwa tauhid anak. Kami bersama guru-guru di sekolah juga akan bekerja keras, berusaha untuk terus menumbuhkan jiwa tauhid ini pada anak-anak kita. Akhirul kata, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita diberikan pertumbuhan fisik, jiwa yang bagus, selalu mengingat Allah sebagai penciptanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.